Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya ingin memastikan terlebih dahulu Suaranya ingin kecil. memastikan terlebih dahulu. Oh, kecil, Kang. Kalau sekarang bagaimana? Saya sudah sedikit dibesarkan suaranya. Oke, sudah. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dosen dan Allah pada kesempatan siang hari ini, saya Afizal Fahmi Ali akan mempresentasikan sebuah tulisan dengan judul Etika Bermedia Sosial. Sebuah kajian kontekstual hadis, dan hadis yang dikajinya itu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi. Jadi tujuan dari penulisan ini itu adalah untuk mengetahui sebetulnya bagaimana etika seorang muslim di media sosial. Kenapa? Karena saat ini bersosial tidak hanya dilakukan secara offline atau face to face, tetapi untuk konteks sekarang bersosial itu dilakukan di media online juga, salah satunya itu adalah media sosial. Seperti itu. Kemudian di sini saya menyampaikan mungkin langsung ke tinjauan pustaka terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan penulisan ini, saya melakukan beberapa tinjauan pustaka, melacak beberapa artikel-artikel yang sudah ada, yaitu salah satunya itu artikel dari Al-Ayyubi tahun 2018 yang menulis tentang bermedia sosial dalam menyikapi hoax perspektif hadis. Kemudian ada juga yang lebih komprehensif seperti yang ditulis oleh Duminem yang merinci tentang etika-etika bermedia sosial seorang muslim baik offline maupun online, disertai argumentasi dari Al-Quran dan hadis-hadisnya. Nah, dari berbagai macam artikel sebetulnya banyak yang saya tinjau itu belum menjumpai berkenaan dengan pembahasan hadis etika bersosial seorang muslim yang dikontekstualisasikan dengan etika bersosial seorang muslim di media sosial. Nah, kemudian pertanyaan penelitiannya itu yang pertama, bagaimana etika bersosial seorang muslim umumnya, kemudian selanjutnya bagaimana kualitas hadis baik secara sanad maupun matan, kemudian serta syarahnya seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah analisis. Bagaimana analisis tentang hadis etika bersosial seorang muslim yang dikontekstualisasikan dengan etika bermedia sosial. Nah, kemudian dalam metode yang digunakannya itu adalah studi ini merupakan studi kualitatif dan studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan terlebih dahulu teks hadis tentang etika bersosial seorang muslim. Kemudian setelah itu diuraikan analisisnya secara kritis sampai kepada kontekstualisasi hadis. Oke, kita percepat saja. Media sosial. Sebetulnya kalau dalam artikel yang saya tulis, kalau nanti di artikel yang saya tulis itu saya memperinci sebetulnya itu sebelum masuk ke dalam definisi media sosial itu saya memperinci sebetulnya yang pertama media itu apa ya, kemudian itu sosial apa, kemudian ketika dua kata ini digabungkan maka lahirlah suatu definisi baru yang mana ini definisi dari sekian banyak definisi teman-teman semuanya, ini definisi yang saya kira paling mudah untuk yang pertama. Pengertiannya adalah media sosial adalah sarana yang merupakan medium berbasis teknologi internet yang mungkin orang sosial berkomunikasi dan bekerja sama serta berbagi dengan orang lain. Selain itu, penggunanya pun dapat dengan mudah partisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan. Ya, rada kekeresekan ya, kenapa ya? Saya coba ganti mikrofonnya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Cek, cek. Oke, Pak Pres. bagus. Pak Pres, sekarang Pak Pres. Sip, clear. Cakep, udah. Sip. Apakah sekarang masih kita rasakan? Oke, 5x5. Jelas. Oke, atau ini batching. Nah, coba dulu aja. Oke, sekarang bagaimana Pak Pres? Oke, jelas. Lanjut. Lanjut. Jelas ya. Nah, sekali lagi. Dari media sosial itu sebetulnya berangkat dari dua kata. Yang pertama media, yang kedua itu sosial. Nah, dari berbagai macam definisi yang saya temukan, menurut saya ini adalah definisi yang termasuk yang paling mudah untuk dipahami. Sebagaimana yang bisa kawan-kawan semuanya baca di layar LCD-nya. Tapi intinya yang ingin disampaikan itu adalah ini nih. Seseorang dapat berinteraksi sosial seperti itu ya. Garis bawahi dan di bold seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke pembahasan. Masuk ke pembahasan. Jadi pembahasan ini menjawab pertanyaan yang kedua gitu. Nah, kualitasnya baik secara matan maupun secara sanad. Hadisnya adalah al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muslim yang sempurna adalah seorang muslim yang muslim lainnya itu merasa damai dari gangguan lidah dan tangannya. Orang yang berhijrah secara sempurna adalah orang yang berhijrah dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan kritik sanadnya, ini saya menggunakan penelitian terdahulu, penelitian yang ditulis oleh dalam sebuah skripsi tentang yang judulnya itu hadis tentang menjaga lisan dan tangan, suatu kajian tahlili. Nah, saya mengambil kritik sana di sana gitu, sehingga tidak perlu melakukan penelitian kembali. Yang mana dari tulisan itu menyebutkan bahwa kualitas sanadnya itu adalah sahih, kesimpulannya. Kemudian kualitas matannya pun juga sahih, berdasarkan dengan beberapa analisis berkaitan dengan kritik sanad dan kritik matan seperti itu. Selanjutnya tentang syarah hadis. Nah, untuk syarah hadis tersendiri ini saya menggunakan dua referensi, yaitu yang pertama syarah hadisnya Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari, dan yang kedua yaitu syarah hadisnya dari Sahih Muslim. Nah, kalau dilihat sebetulnya berkenaan dengan syarah terhadap hadis ini itu sangat singkat sebetulnya ya, sangat singkat, tidak terlalu panjang menjelaskan berkenaan dengan penjelasan tentang hadis al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, secara singkatnya seperti ini. Kata salima diartikan sehat dan kuat. Dalam Mu'jam ya, Muqais al-Lugho dijelaskan kondisi seseorang dikatakan selamat ketika tidak adanya suatu penyakit atau gangguan terhadap dirinya. Sehingga hadis al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi menggunakan kata muslim itu karena mencakup beberapa makna. Di antaranya muslim ialah seseorang yang menyelamatkan. Seorang yang memeluk Islam tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri,
akan tetapi dia menyelamatkan orang lain. Nah, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya menjelaskan bahwa seorang muslim itu tidak menyakiti muslim lainnya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, baik secara langsung maupun dengan perantara sebab. Nah, gitu katanya ya. Menyebutkan kata lisan didahulukan itu karena lisan itu menyakiti lewat perkataan, sedangkan tangan menyakiti lewat perbuatan. Dalam arti lain mungkin ingin sampaikan bahwa lebih banyak gitu ya, lebih menyakiti seseorang menggunakan lisan itu presentasinya ya lebih banyak dibandingkan dengan tangan, karena mungkin lidah tidak bertulang jadi gampang gitulah, seperti itu. Lanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam kontekstualisasi hadis ya. Kontekstualisasi hadis, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Sebagai salah satu produk internet, media sosial telah memunculkan jenis interaksi sosial baru yang berbeda dengan interaksi sosial sebelumnya. Nah, interaksi sosial pun yang asalnya hanya secara face to face atau secara langsung, sekarang bertambah dengan adanya interaksi sosial online yang salah satunya melalui media sosial. Adanya perubahan sosial di atas merupakan salah satu indikator bahwa suatu hadis harus dipahami secara kontekstual. Sebagaimana misalkan saya mengutip pendapat dari Abu Alayat yang menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan yang mengharuskan kontekstualisasi hadis. Misalkan beberapa pertimbangan itu adalah adanya situasi yang darurat, adanya perubahan sosial, adanya kemaslahatan publik, perbedaan adat istiadat serta tradisi, adanya perubahan dan perbedaan waktu, serta menghindari kemadorotan, seperti itu. Sehingga hadis etika bersosial seorang muslim, di mana seorang muslim itu harus mampu menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti muslim yang lain, tidak hanya dipahami mampu menjaga secara langsung, gitu kan? Tapi juga secara tidak langsung pun seperti melalui media sosial. Tadi pun kan dijelaskan dalam syarah Imam An-Nawawi pun dijelaskan bahwa menyakiti secara langsung ataupun menggunakan suatu media. Nah, mungkin media di sini itu kalau zaman sekarang itu adalah menggunakan media sosial. Seperti itu. Kemudian, nah bagaimana pertanyaannya? Bagaimana sebetulnya etika bersosial seorang muslim di media sosial? Nah, sebelum ke langkah-langkah atau sebelum menjawab sebetulnya bagaimana etika seorang muslim itu bersosial di media sosial, mungkin saya akan mengungkap dulu suatu permasalahan-permasalahan yang timbul dari kurang mampunya menjaga lisan dan kurang mampunya menjaga tulisan, ya, menjaga lisan dan menjaga tangan, sehingga menghasilkan suatu permasalahan-permasalahan yang ada di media sosial. Nah, salah satu permasalahan-permasalahannya itu yang pertama adalah adanya cyberbullying, yang kedua adanya cyber hate atau hate speech atau ujaran kebencian, dan yang terakhir itu adalah adanya hoax. Misalkan yang pertama itu adalah cyberbullying. Cyberbullying itu adalah suatu bentuk bully, ya, suatu bentuk bully yang terjadi secara online, bisa melalui media sosial, bisa melalui game, bisa melalui ruang ngobrol atau chat room dan lain-lainnya. Nah, media ternyata ada suatu penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa media yang dicatat paling banyak terjadi cyberbullying, ya, yang pertama cyberbullying adalah terjadi di situs media sosial. Tentu banyak ya. Ada yang Facebook, gitu ya. Ada yang lewat Instagram, Twitter, snack video, misalnya kalau sekarang ada TikTok. Nah, kemudian kan kalau generasi-generasi terdahulu itu zaman-zamannya Kang Ilham mungkin ya ada Friendster dan lain-lainnya, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya dampak dari bullying ini? Nah, dampak dari bullying ini adalah adanya rasa tidak nyaman ya bagi korban bullyingnya.
bisa diperinci misalkan adanya yang apa namanya itu tidak nyaman itu terjadi gangguan psikis berupa stres yang dapat muncul dalam bentuk gangguan fisik gitu atau psikis seperti apa namanya itu menjadi susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas dan lain sebagainya. Bahkan ada sebuah penelitian yang yang dibuat oleh sebuah produsen sabun mandi yaitu Dove. Dia pernah melakukan sebuah penelitian kepada perempuan-perempuan yang mendapatkan bullying atau kurangnya apresiasi dalam artian di media sosial atau bullying. Jadi dari penelitian itu dia mendapatkan sebuah hasil bahwa 60% ternyata perempuan yang menggunakan media sosial kemudian mendapatkan komentar negatif gitu kan, mereka itu sangat mempengaruhi terhadap kepercayaan diri mereka. Nah, dari tadi kan ada stres, ada menjadi kurangnya percaya diri, ada ketakutan, ada rendah diri. Nah, itu kan sama dengan merasa tidak aman, sama dengan merasa tidak nyaman, dan ini tentu sangat bertentangan atau sejalan dengan hadis al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada cyber hate atau hate speech atau ujaran kebencian yang terjadi di online atau terjadi di media sosial. Untuk kajian kita saat ini, secara sederhananya ujaran kebencian itu lebih kepada bentuk ekspresi menyebar, menghasut, mempromosikan dan membenarkan kebencian rasial, intoleransi, diskriminasi khususnya pada kelompok minoritas, imigran, bahkan masyarakat imigran seperti itu. Jadi kalau hate speech itu sebetulnya hampir sama, kalau saya lihat dari beberapa literatur itu, hate speech itu hampir sama dengan bullying. Tapi perbedaannya salah satunya kalau bullying itu secara langsung kepada person, tapi kalau hate speech itu atau ujaran kebencian itu objeknya itu sebetulnya lebih kepada yang lebih luas lagi, kepada ras misalkan ya, kepada agama, ya lebih kepada komunitas dan lain-lain. Mungkin seperti itu perbedaannya. Kemudian dari hate speech ini pun tentu banyak menimbulkan dampak-dampak negatif, sebagaimana dampak negatif yang terjadi akibat dari bullying. Kemudian yang terakhir itu adalah hoax atau secara definisi itu diartikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Atau dalam arti lain, hoax pun diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar. Misalkan ada sebuah fakta tentang tentang A ya, tetapi karena kurang dukungan gitu kan, akhirnya banyak cyber army lah mungkin seperti itu ya, yang yang bekerja sama untuk membuat sebuah informasi-informasi yang tidak benar gitu. Tidak sebetulnya menyalahkan kepada pemberitaan A itu, tapi dia membuat pemberitaan B tetapi dilakukan secara masif dan banyak. Nah, itu pun termasuk ke dalam pemberitaan hoax. Dan sendiri pun banyak sekali dampak-dampak negatif. Tapi hoax ketika digunakan sebagai alat-alat untuk berkampanye untuk menjatuhkan kawannya, seperti itu ya. Bentar lagi nih banyak sekali hoax bertebaran. Nah, begitu banyaknya dampak negatif akibat kurang bijaknya dalam menggunakan media sosial dalam menjaga lisan dan tangannya. Nah, dari sini maka saya membuat sebuah jawaban. Nah, tadi kan ditanyakannya itu adalah bagaimana etika bersosial seorang muslim, ini masalahnya. Nah, dan bagaimana solusinya? Nah, saya di sini menghadirkan etika seorang muslim dalam bermedia sosial itu meliputi 3 hal. Ya, meliputi 3 hal. Yang pertama, dia dalam menggunakan media sosial itu sebagai kreator, konten kreator. Yang kedua,
sebagai viewer, jadi hanya sebagai penonton saja. Yang ketiga sebagai user. Nah, yang pertama sebagai kreator. Nah, sebagai kreator itu seorang muslim harus mampu menghadirkan atau membuat konten-konten yang baik dan bermanfaat, gitu kan ya. Bukannya sebaliknya, konten yang diberikan itu malah menjadikan orang yang melihatnya itu tidak baik atau apa namanya akan mengindikasikan untuk berbuat sesuatu yang kurang benar atau salah. Dan tentunya ini senada dengan semangat dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, andalla ala khairin lahu mithlu ajri fa'ilihi. Itu yang pertama sebagai kreator. Yang kedua sebagai viewers pun harus bijak, mampu menjaga tangannya, gitu kan, dalam memilih tulisan mana yang dibaca, foto apa yang dilihat, dan video yang bagaimana yang ditonton. Kenapa? Gitu kan ya? Apa emang ada gitu dampak buruknya ke yang lain gitu kan? Padahal kan yang melihat kita, gitu kan? Yang nonton kita, yang baca kita, gitu kan? Memang ada gitu kaitannya atau merugikan orang lain, membuat muslim atau membuat orang lain selaku pengguna media sosial yang lain merasa terugikan, tentu ada teman-teman. Karena kenapa? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, misalkan ya, klik suatu video, gitu kan ya, itu kalau apa namanya, kalau video itu viral misalkan ya, video yang tidak baik itu viral atau ratingnya naik, itu kan secara presentasi itu kemungkinan besar akan dilihat juga oleh orang lain, dalam arti kita misalkan yang melihat gambar yang tidak baik misalkan ya, video yang tidak baik, kita pun apa namanya memberikan suatu kontribusi terhadap konten tersebut bisa naik dan bisa viral. Seperti itu. Itu yang kedua sebagai viewer. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai user, yang terakhir yaitu mengetik kata-kata itu apa namanya, sebagai pengguna media sosial tentu bijak gitu. Kalau apa namanya itu kita membuat menggunakan media sosial kita itu ya untuk yang baik-baik, dalam artian kalau tidak mampu untuk membuat komentar atau tulisan yang baik, maka apa namanya itu ya lebih baik diam gitu kan, lebih baik sebagai viewers yang baik-baik saja. Dan ini pun sejalan dengan semangat hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon au liyasmut. Nah, minimalnya seperti inilah, minimalnya mengetik kata-kata yang membuat orang lain itu bahagia. Misalkan ada teman kita yang membuat sebuah yang mengupload misalkan ya, yang mengupload foto dengan keluarganya, aktivitasnya gitu kan ya. Ya secara ya minimal gitu kan, minimalnya itu ya komentar yang baik, atau yang paling minimal lagi apa, minimal lagi itu memberikan like seperti itu. Nah, itu membuat senang, membuat nyaman. Itu ya, jadi etikanya itu kapan menjadi kreator seperti apa, seperti apa, dan nah, saya tutup dengan tips dalam merespon pemberitaan. Karena kan salah satu dampak buruknya itu kan tadi hoax gitu kan. Hoax atau pemberitaan yang tidak benar yang tentu merugikan pengguna yang lainnya. Dan ini tidak sejalan dengan semangat dari hadis al-muslimu salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Oke, jadi yang terakhir saya memberikan tips bagi pengguna media sosial ketika apa namanya mendapatkan sebuah informasi. Yang pertama, solusinya itu adalah karena biasanya kalau apa namanya pemberitaan yang cenderung negatif itu gitu kan ya, biasanya itu menggunakan judul-judul yang hiperbola, yang berlebihan. Misalkan hati-hati, atau kalau ada apa namanya itu ada
tidak nyangka atau misalkan jangan sampai putus di kamu. Nah, biasanya kan kalau yang tidak tenang misalkan ya ketika mendapatkan sebuah broadcast jangan sampai putus di kamu gitu kan ya, bisa nanti ada yang meninggal saudara kamu atau orang tua kamu, biasanya kan tidak tenang sehingga tidak melihat beritanya langsung di-share gitu kan ya. Nah, tidak di-share. Nah, maka yang pertama tetap tenang, penguakaruas gitu kan. Yang kedua, periksa kembali kebenaran sebuah berita dengan cermati dari sekian banyak berita yang kita lihat ya, dipilah-pilah dulu gitu kan, kira-kira mana yang baik, mana yang benar, kira-kira kalau yang baik memberikan manfaat ya kita silahkan untuk dibuka, dibaca. Yang ketiga, bacalah berita secara utuh. Nah, ini biasanya yang menjadi sumber-sumber hoax salah satunya itu adalah tidak membaca berita secara utuh. Baru jelas setengahnya misalkannya udah kita buat status lagi, udah kita share lagi, atau kita obrolkan di komunitas-komunitas kita yang lainnya. Yang keempat adalah lihat siapa pembuatnya. Tentu berita yang baik itu adalah berita yang menghadirkan siapa penulisnya, apakah kredibel atau tidak. Kemudian kalau yang terakhir, lihat yang kelima maksudnya itu lihat dari sumbernya ya. Kalau buku dilihat apakah ada ISBN-nya, tentu siapa penulisnya, bagaimana sebutan-sebutan dari yang lainnya seperti itu. Kalau online yang kan bisa dilihat gitu kan, mana media yang kredibel, mana yang tidak kredibel. Misalkan kalau yang tidak kan itu kan biasanya blog-blog atau web-web yang gratisan lah mungkin biasanya itu. Kemudian yang keenam, mencari informasi pembanding kan, mencari informasi pembanding. Tentu di zaman yang serba online sekarang, untuk membuktikan sebuah berita itu apakah benar atau tidak ya bisa dengan mudah tinggal dilihat informasi-informasi pembandingnya di Google juga, itu akan sangat banyak lah seperti itu. Kemudian yang terakhir gitu kan ya, menanyakan kepada diri apakah perlu di-share atau tidak. Karena kenapa? Karena mungkin berita yang didapatkan itu benar. Berita yang didapatkan itu mungkin baik gitu kan untuk diri kita misalkan minimalnya. Tetapi coba tanyakan kembali sebelum di-share itu. Apakah informasi yang didapatkan itu kira-kira kalau di-share ke yang lain baik atau tidak? Karena kan belum tentu yang baik itu ketika dipublikasikan kembali ke yang lainnya belum tentu baik seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kesimpulannya mungkin pada masa sekarang bersosial tidak hanya secara langsung, tapi juga secara tidak langsung. Salah satunya adalah menggunakan media sosial. Sebagai seorang muslim, maka harus mampu memperhatikan etika dalam menggunakan media sosial, yaitu menjaga lisan dan tangan dari perbuatan dan ucapan yang dapat menyakiti dan menyinggung orang lain. Salah satu hal yang dapat menyinggung pengguna media sosial lain adalah berupa cyberbullying, cyberhate, dan hoax. Seorang muslim harus mampu menghindari perbuatan-perbuatan tersebut dan menggantinya dengan sesuatu yang dapat membuat pengguna lain senang, dan bisa berupa dengan tadi komentar yang baik atau membubuhkan tanda like. Dalam menyikapi pemberitaan yang kurang baik dan atau hoax, maka seorang muslim harus mampu menyaring sebelum. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu dalam penulisan ini sangat banyak sekali kekurangannya, dan tentu banyak sekali kekurangan pula dalam menyampaikannya. Jadi dipersilakan mungkin kepada teman-teman untuk memberikan masukan guna untuk memperbaiki tulisan ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan yang mau berkomentar. Baik, saya dulu mungkin Pak. Kang Aprijal, tadi kan menarik. Yang saya tanyakan bagaimana batasan bahwa kita itu telah menjaga lisan ataupun tangan sesuai hadis tadi. Misal contoh kita mengkritik seseorang ataupun mungkin mengkritik pemerintah, tapi ternyata dianggap bahwa hal itu menyakiti gitu. Padahal kita tujuannya mengkritik tapi dianggap oleh orang lain itu atau mungkin oleh sasaran kita itu menyakiti gitu. Apakah masuk ke sebagai orang yang tidak menjaga lisan, menjaga tangan dan lain sebagainya begitu?
Apakah ada batasan-batasan tertentu gitu? Misalkan kritik pemerintah, tapi kita dianggap hate speech misalnya, kayak gitu tuh. Gimana itu? Ewak gitu ya. Iya, kita menyampaikan data disangka hoax gitu lah. Bagaimana itu? Sehingga jangan sampai kita dianggap wah itu kita tidak sesuai atau tidak mengamalkan hadis yang tadi yang antum Ya, sebutkan. ya terima kasih Kang Ilan. Sebetulnya bagaimana tadi batasan kita dalam menggunakan media sosial itu sehingga termasuk ke dalam kategori kategori al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ya. Kalau mungkin secara sederhana yang bisa saya sampaikan itu dari poin yang terakhir tadi ya sebetulnya itu kadang mungkin yang ingin kita sampaikan itu baik gitu kan ya, yang ingin kita sampaikan itu baik, tapi belum tentu menjadi baik ketika itu disampaikan atau dipublikasikan dalam sebuah media sosial. Itu yang pertama. Jadi secara pribadi ya Kang Ilan, secara pribadi sih bagi saya sendiri apa namanya batasannya itu menanyakan dulu kepada menanyakan dulu kepada pribadi nih, kira-kira aman atau tidak, misalkan ya, kira-kira itu yang kita sampaikan itu baik, tapi apakah kalau kita disampaikan dalam forum online itu apakah baik atau tidak? Karena apa namanya, dan gini juga, jangan sampai yang disampaikan itu baik, tetapi malah tidak baik ke kitanya, gitu kan ya. Yang kita sampaikan baik nih kira-kira, tapi tapi kan banyak juga sebetulnya orang-orang yang nggak senang dengan komentar-komentar baik itu, gitu kan ya, apalagi kalau sudah berkaitan dengan hal-hal yang apa namanya itu berbau politik lah misalkan ya, politik, karena kan setelah pemilihan presiden khususnya yang tahun 2000 berapa itu ya, yang 2014 itu gitu ya, yang 2014 kemudian dilanjutkan 2017 pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, kemudian dilanjutkan lagi ke pemilihan presiden 2019, apa namanya itu isu-isu tentang wacana-wacana tentang perpolitikan itu semakin apa namanya itu semakin bahasa nanti kan gampang ya, semakin apa mudah terpancing emosi lah mungkin karena polarisasinya itu apa namanya sangat kuat. Jadi mungkin kita ada kritikan baik sebetulnya, misalkan ya kritikan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang disampaikan di media sosial lah misalkan gitu kan, ya itu baik, tapi jangan sampai apa namanya walaupun yang kita sampaikan baik itu jangan-jangan untuk sebagian orang sebagai pendukung itu malah menjadi menyerang kita dan malah menjadikan diri kita malah menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Apalagi kita bukan siapa-siapa misalkan gitu ya, secara pribadi tidak menggunakan bukan siapa-siapa lah gitu. Kalau gitu lah. Ya, terima kasih. Ini yang lain, kawan-kawan. Kang Salman udah nyiapin mic sebetulnya. Bukan lah, bukan. Tong nanya. Nah, Kang Said udah buka kamera, ini kayaknya mau ngasih masukan. Iya kan, saya udah beda lagi tempatnya. Kok telat ya? Sudah paham sekarang. Sederhana lah gitu ya. Terlalu debatable. Yang lain silakan. Nah ya guys. Kang Nasir berusaha berpikir sepertinya.
mikirnya jangan kebangetan. Oke, saya catatannya gini aja nih. Kita kan ada di metodologi pemahaman ya. Yang bukan saya sayangkan, mungkin yang belum saya kelihatan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Prijal adalah hadis itu kita mau mencari metodologinya bagaimana memahami itu. Bukan teks itu untuk diproduksi menjadi sebuah pemahaman dulu ya, karena kalau tadi kan agak kelihatan hadis itu maknanya ke mana gitu lah. Justru yang ingin kita gali itu bagaimana proses sampai di situ itu memahaminya mau gimana. Karena kan kita harus dari apa yang sudah kita lakukan dari sebelum-sebelumnya, kita sedang mengelaborasi sebuah teks. Teks itu namanya hadis. Hadis itu lahir dalam ruang dan waktu, gitu ya. Ada di ruang dan waktu yang jelas, dimunculkan oleh siapa, bahkan diproses oleh siapa. Jadi hadis itu menjadi lebih ribet sebenarnya prosesnya memang. Mungkin tadi ada salah satunya adalah mengkaji otentisitasnya terlebih dahulu. Oke, itu salah satunya. Tetapi kan ketika hadis itu muncul muncul pada masa Nabi, itu ada ruang. Di ruang yang seperti apa, ruang publiknya seperti apa, waktunya kapan, waktu itu juga dipengaruhi oleh situasi yang jelas akan melatar belakangi lahirnya sebuah teks gitu ya. Jadi sosial, budaya, gitu, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kelahiran sebuah teks, apakah terlepas nanti kita ujungnya apakah itu mempresentasikan sebuah dogma atau bukan, ya, karena kalau udah dipahami dogma menjadi lain, kita sulit untuk mengelaborasinya, karena kalau dogma kita diikat oleh sebuah tata cara yang lain, yakni keyakinan. Tetapi kalau itu sebuah teks yang bisa berkembang pemahamannya, maka kita coba bagaimana meramu sebuah pemahaman yang secara yang memiliki historisitas yang jelas dari awal sampai hari ini, apakah teks itu bisa berkelindan atau tidak gitu ya, bisa berkelanjutan pemahamannya atau tidak. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi al-muslimu man salima muslimin lisani wa yadihi wa itu harus bisa muncul hari ini dengan metodologi yang seperti apa, ilmu-ilmu apa saja, jika teks itu lahir di masa seperti apa, kemungkinan dipahaminya pada waktu itu seperti apa, dalam proses perjalanannya pemahaman yang juga mengalami berbagai hal mungkin, karena juga di situ ada ruang dan waktu lain gitu ya. Dan hari ini kita ingin melihat kondisi teks itu menjadi sangat berkesesuaian. Contoh hari ini itu hoax gitulah ya. Itu kan samplingnya saja, itu case-nya saja kalau menurut saya, case-nya saja. Tapi proses hoax hari ini dengan masa nabinya seperti apa, kan itu harus ada turunan yang jelas, yang kemudian pemahamannya gradasinya jelas gitu ya. Nah, seperti itu, karena ketika kita membuat sebuah batasan bahwa ini adalah metodologi pemahaman, maka kita harus berangkat dari ini adalah teks yang lahir dan juga dilahirkan oleh seseorang, yang seseorang itu ada di ruang waktu yang jelas, kemudian teks itu berkembang sesuai dengan sejarahnya, mengikuti ruang dan waktu yang berjalan gitu ya. Maka ketika kita memahami ruang dan waktu, kita harus lihat faktor sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Ketika kita memahami dari aspek tokoh, misalkan tokoh yang membawa teks itu kan, teks
teks hadis itu panjang Pak prosesnya, nggak hanya dari posisi Nabi, tetapi teks hadis itu juga harus dipahami oleh pembawa riwayatnya sampai Bukhari, sampai Muslim, atau ini riwayat siapa nih yang kita populerkan. Misalkan riwayat Muslim, Muslim itu pasti mempunyai pemahaman yang lain, akan berbeda kondisi ruang waktu di Muslim dengan ketika hadis ini ternyata bukan di Muslim, hadis ini adanya di misalkan di Al-Hakim misalkan, di mana Al-Hakim itu lebih banyak tinggal di wilayah-wilayah konflik. Kalau hari ini kan tempat konflik misalkan, kan nuansa pemahamannya akan berbeda. Ini ketika tokoh itu selain ada sosial budaya politik, juga ada yang melatar belakangi secara internalnya, pendidikan gitu ya, pengaruh pendidikan gitu, madhab bahkan dan lain sebagainya. Jadi itu yang ingin kita gali. Teksnya mau didekati dulu, diawali dengan kebahasaan, mangga silahkan, itu lebih. Saya melihat kalau temanya itu case ya, kasus. Prosesnya yang ingin kita lihat. Nah, saya belum menemukan prosesnya dari Kang siapa? Dari Kang Aprijal. Kang Aprijal itu lebih banyak di hasil ngomongnya. Kita lebih ingin ke proses pemahaman itu seperti apa, ilmu apa saja, sosial, ilmu bahasa, ilmu hadis, ilmu fikih, mau apapun. Kalau fikih ya ilmu, kalau ilmunya usulnya, karena fikih itu adalah hasil. Kalau hadis ada ulumul hadisnya, sosiologi, antropologi dan lain sebagainya. Bahkan boleh jadi perjalanan sejarah teks itu sendiri apakah terpengaruhi atau tidak dan lain sebagainya. Mungkin itu, silahkan. Pak, baik Pak, terima kasih atas masukannya. Jadi berarti kalau memang pembatasan dalam pembahasan atau mata kuliah ini kan metodologi pemahaman, lebih kepada metodologi pemahaman hadisnya mungkin Pak ya. Di proses pemahamannya itu bagaimana mungkin Pak ya, tidak langsung ke solusinya mungkin seperti itu Pak ya. Proses lahirnya hasil ya, kalau saya ingin lihatnya itu ya, proses lahirnya hasil. Jadi kan tadi Pak Aprijal lebih banyak ngomong hasilnya ya. Proses hasil, prosesnya nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau minum yogurt itu saya nggak lihat proses fermentasinya. Dari kalau ini ada, kita ngomongin yogurt dengan berbagai rasa gitu. Padahal kita pengen tahu bagaimana susu itu diperas dari seekor sapi, difermentasi, berapa lama fermentasinya, apakah dipengaruhi rasa. Itu kan ujungnya yogurt itu ada rasa. Rasa itu dipengaruhi oleh si pembuat atau oleh susu yang tidak berkualitas, kan bisa jadi gitu Pak. Ya, Pak. Justru saya ingin, maka kan ujungnya kita bisa menilai apakah model pemahaman teks A, B, si A atau tokoh A atau gaya A gitu ya, itu sangat lebih bisa dipergunakan atau tidak kan gitu. Nanti kelihatannya ke sana Pak. Jadi kalau ngomongin yogurt ya kita harus tahu bagaimana yogurt itu berkualitas atau tidak, kan akan ketahuan ketika dari mulai proses penyaringan susu, ketika susu itu kemudian difermentasi, pola fermentasinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kan kemarin kita kalau kayak kemarin kita tahu kenapa Ibnu Jauzi atau As-San'ani gitu ya melahirkan teks pemahaman teks seperti A, seperti B misalkan. Karena prosesnya dia seperti ini. Dia menolak hadis yang lain, misalkan dia kemudian hadis ini dianggapnya tidak akurat untuk dipahami di madhabnya atau apa dan lain sebagainya. Mungkin itu. Oke, silahkan yang lain. Kalau ada yang mau nambah atau mengurang atau apa silahkan. Silakan kawan-kawan.
mic-nya Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Yang mau komentar atau gimana terserah. Sepertinya tidak ada ini. Atam semua. Ya ujungnya seperti itu. Taruh mungkin minggu depan bisa diundang juga Pak Agus, Pak, biar kita mendapatkan masukan dari Pak Agus. Karena kalau apa takut ada tes yang lainnya, ada rasa yang lain di Pak Agus, mungkin itu lebih bisa menambah aja. Nah, cuma kalau saya sekali lagi ketika saya memahami metodologi pemahaman hadis itu adalah bagaimana cara memproduksi gitu. Proses produksi yang kita inginkan. Karena kalau ingin hasil selesai Pak, baca syarah. Oke, itu produk orang. Tetapi kita ingin menjadi syarih. Kita nggak hanya berdiam sebagai pembaca, tapi juga kita harus menjadi produser. Produser itu mau membentuk sendiri ya silahkan Pak, ada bentuknya tapi prosesnya dijelasin gitu. Atau mau mengcopy resep orang. Misalkan saya cenderung suka apa yang dibuat oleh Ibnu Hajar, ya udah copy paste aja resepnya, prosesnya kita gunakan gitu kan. Ketika orang nilai lah saya ngikutin kok, ini loh prosesnya kan, kalau udah sepakat ya udah selesai. Atau kita mau oke, ini ada beberapa orang yang buat resep misalkan sama resepnya, tetapi ada beda-beda karena mungkin ada tes, ada bentuk, ada apa, kita combine akhirnya menurut perasaan kita bahwa ketika mengcombine dua ini akan menjadi lebih bagus hasilnya. Nggak apa-apa, itu aja ya. Nah, itu yang ingin kita lihat Pak. Case-nya yang tadi itu mau kemarin child and prey, mau najis, mau bullying, mau apa, bebas. Itu kasus. Itu kasus yang bisa digerakkan. Karena kalau metode itu kemana-mana harus masuk. Kritik saya terhadap beberapa metodologi barat, contoh di tafsir, itu tidak bisa, karena tidak masuk di semua hal. Sedangkan tes tafsir, metodologi pemahaman Al-Quran itu sebenarnya harus masuk di berbagai berbentuk case-nya, berbentuk kasusnya, tidak dalam satu jenis. Karena kalau satu jenis ya keterbatasan. Makanya kenapa banyak metodologi tafsir, tetapi dia tidak bisa menghasilkan karya tafsir yang utuh, hanya dalam bagian-bagian kecil, dalam beberapa topik atau kajian saja. Karena memang tidak dibangun untuk berbagai hal masuknya. Nah sekarang kita dalam hadis juga memang ada posisi-posisi itu terjadi, posisi itu misalkan gini, ternyata dia cenderungnya ke hukum melulu nih ngomonginnya, ya udah nggak apa-apa karena dia dilatar pengaruh pengaruh pribadinya lebih kuat daripada keinginan dan tujuan. Keinginan tujuan itu memberikan pemahaman terhadap hadis yang komprehensif misalnya, tetapi fikihnya selalu ada di belakang, maka warna fikih itu akan kelihatan dalam sebuah pemahaman itu, nggak akan bisa hilang Pak, fikihnya selalu muncul. Tetapi orang juga kalau ngomong banyak hal juga nggak enak ya, kayak Fahru Roji itu kan tafsir kabirnya, di dalam tafsir beliau itu banyak hal, tetapi kecuali tafsir kan akhirnya jadi didiskreditkan seperti itu juga nggak baik gitu. Nah, sekali lagi mungkin yang lainnya yang ke depan bisa menjelaskan dalam kerangka prosedur ya, dalam kerangka prosedur bukan hasil. Kalau kerangka prosedurnya ketahuan, gaya siapa atau dipengaruhi siapa gitu kan akan ketahuan. Itu mungkin dari saya. Yang minggu depan siapa? Saya Pak.
Oh, apa Pak Ilan? Justru ini saya merencanakan tadi kan terkait metode beberapa tokoh mungkin Bapak menyebutkan Ibnu Hajar. Apakah harus dari ulama klasik atau kontemporer atau bahkan mungkin yang ulama Indonesia, Pak? Bebas aja. Kalau saya sih mau tokoh siapa yang mungkin dianggap memiliki kompetensi ya. Nanti kan di sini ruang diskusi kita bisa mengukur apakah itu terpenuhi sebuah apa kriteria metodologi atau tidak kan gitu. Itu alat bantunya cukup atau tidak gitu. Karena ketika metodologi tidak satu ilmu, Pak. Ketika kita pemahaman itu pasti metodologinya jelas karena tidak hanya satu ilmu. Ilmu yang ilmu yang berkaitan dengan teksnya secara langsung ya, tetapi ada ilmu lain yang bisa mempengaruhi teks itu. Contoh, ketika metodologi pemahaman hadis, ilmu hadisnya itu nggak bisa keluar, Pak. Hadir dia. Contoh misalkan dia memperlakukan teksnya apakah ini hadisnya sahih atau tidak, kan itu ruang ilmu hadis ya. Tetapi hadis itu lahir di ruang waktu dan mempengaruhi banyak orang, itu memerlukan ilmu yang lain, ilmu sosial, proses lahirnya seperti apa, Nabi menyampaikan ini apakah untuk keseluruhan atau untuk orang-orang yang terbatas, apakah Nabi dalam posisi sedang menyampaikan posisi sebagai sahabat apa sebagai seorang yang harus memberi perintah yang pasti gitu kan. Itu sosiologi, ada budaya, bagaimana cara Nabi menyampaikan dengan gestur tubuh atau dengan budaya yang memang di situ sangat sudah terbiasa. Itu di masa nabinya, belum lagi lahir di waktu-waktu berikutnya pasti yang terpengaruhi apapun gitu. Dan berkembang, memang nggak berkembang kalau pemahaman itu berkembang. Tetapi ilmu hadisnya itu nggak dihilangkan karena itu ilmu dasarnya. Karena kita sedang membahas teks hadis, ilmu yang bisa mengukurnya dulu adalah ilmu hadis. Tetapi kepemahaman, karena pemahaman itu ajaran, pendidikan ya, ada ibroh di belakang yang digalinya. Kalau ilmu hadis kan nggak ada ibroh, Pak. Benar salah aja. Tapi teks itu kan tidak bisa hanya benar salah, tapi ini menghasilkan apa, untuk apa, bagaimana polanya, bagaimana tekniknya gitu kan, apa dan lain sebagainya. Nah, itu pasti perlu ilmu yang lain. Itu makanya kita sebut menjadi metodologi pemahaman hadis. Metodologi pemahaman hadis karena tidak hanya ulumul hadis yang digunakan, tetapi menggunakan ilmu-ilmu yang lain sebagai pemecah atau apa, lebih enaknya apa, sehingga hadis itu jadi terpahami dengan baik dalam situasi apapun. Itu mungkin Pak Ilan, case-nya terserah Pak Ilan mau apa. Mungkin nanti ini Pak, saya tertarik ke mengangkat metode yang Suhudi Ismail mungkin Pak. Boleh, mangga. Case-nya, cari case-nya yang sudah dipahami Suhudi Ismail, nanti bisa dibuka. Boleh, mangga. Baik Pak. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan atau cukup? Kayaknya sudah cukup. Kalau Pak. cukup, ya kita cukup aja sekian. Kita bertemu lagi minggu depan di Pak Ilan. Siap, jadi untuk penilaian UTS itu presentasi ini nanti UAS-nya mungkin saya perbaikan dari makalah aja. Agak putus-putus Pak, sepertinya sinyal Pak. Saya terlalu susah, silahkan aja, bebas aja, karena ilmunya berkembang semuanya. Sama Putus-putus suaranya ya.
Guys, aktif? Putus-putus ya? Tadi mati ya? Saya kan. Udah nggak ada? Udah beliaunya keluar sekarang. Oh, kok di saya masih ada? Di saya udah keluar. Udah nggak ada. Jadi mungkin intinya mah UTS dari presentasi